hajat di sahra, di ruang terbuka, di ruang terbuka. Ini zaman dulu masih banyak yang buang hajat di ruang terbuka, cukup umum dan nyaman untuk pekan. Kalau untuk desa mungkin sebagian tempat, apalagi di hutan, apalagi yang hobi naik gunung, yang gak ada toilet ya. Yang kerja di WKS itu di hutan, mau buang hajat, mau pergi ke toilet, ya kebuang di jalan. Mau nggak mau cari tempat-tempat yang bisa dia buang hajat. Ini termasuk alam terbuka. Nah, adab-adabnya gimana? Jadi adab itu tidak selalu sunnah ya, sebagian memang wajib. Kayak di sini ada tulisannya, adab imam dan adab makmum. Adab ini bukan berarti sunnah, bukan. Ada sebagian yang diwajibkan. Kalau dalam kitab fikih itu syurutul qudwah, syarat qudwah. Jadi di sini adab sunnah-sunnah sama yang syarat itu digabung menjadi satu, tanpa dipisahkan. Baik. Di sini ada sebagian juga wajib atau ini. Wa fi sahra tuzal hadhihi al-adab. Kalau kita buang hajat di ruang terbuka, adat-adat di ruang tertutup itu juga masih diperlakukan, masih diterapkan juga. Tetapi ada beberapa lagi tambahan. Yang pertama, an yastatira wujuban idza istaqbala al-qiblata fa in lam yastaqbilha fa sutratu sunnah. Yang pertama, an yastatira wujuban, wajib dia itu kalau jadi begini, menghadap kiblat di ruang terbuka, buang hajat hukumnya haram. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak boleh membelakangi keduanya. Kalau kita kebetulan barat dan timur itu udah kiblat sama belakangnya kiblat, udah sama aja berarti. Yang boleh membelakangi, tidak boleh menghadap kiblat. Kapan ini? Kalau berada di ruang terbuka. Kalau dia di ruangan, di ruang tertutup, ya di toilet, menghadap kiblat itu hukumnya nggak haram, nggak juga makruh, khilaful aula atau khilaful afdal. Ya, jadi kalau kamar mandinya di rumah, toiletnya, klosetnya menghadap kiblat. Kalau mau merubah, ya terserah aja. Kalau nggak merubah, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang seorang awam nggak gitu ngerti, dia belajar fikihnya itu sambil ngantuk juga, karena nggak gitu paham. Yang kecantolnya yang ada di ruangan terbuka, misalnya ratain aja sampai dia, oh nggak boleh berarti nggak kiblat ini hukumnya haram. Nggak, larangan itu haram untuk menghadap buang hajat di ruang terbuka, itu pun kalau tidak menghadap sesuatu. Kalau dia menghadap sesuatu, maka pun tidak haram dan tidak makruh. Jadi kalau dia menghadap kiblat di ruang terbuka, cuma depan itu ada pohon, dia buang hajatnya ada pohon. Haram enggak haram dan juga tidak makruh. Tidak haram dan juga tidak makruh. Atau di semak-semak belukar. Jadi ada penghalang yang ketika dia menghadap kiblat. Yang tidak boleh ini kalau polosannya nggak ada sesuatu apapun di situ, itu baru hukumnya haram. Jadi minimal dia menghadap sesuatu yang panjangnya minimal 32 cm. 30 cm ya, 30 cm ya. 30 atau 32 cm, 33. Kemudian jaraknya itu minimal 1,5 meter. Maksimalnya 1,5 meter jarak dia sama barang atau penghalang tersebut. Daripada menghadap kiblat bisa berubah barang. Kata Nabi, ila
idza ata ahadukumul gha'ita falyastatir. Kalau enggak, ya bisa tumpuk barang-barang, bisa tumpuk batu menghadap situ, maka tidak aman. Kemudian yang kedua, dia berudah di haitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu ra'ihan. Dan hendaknya menjauh dari perkumpulan manusia. Ini umumnya para pendaki gunung yang material untuk dikatakan di gunung itu, ya nggak semua gunung ada toiletnya, nggak semua gunung ada posnya. Karena satu pos dengan pos yang lain yang ada toiletnya terlalu jauh juga. Dan buang hajat ini kadang-kadang kita nggak bisa atur waktunya. Kalau kita mau buang, mau kencing, buang air besar, ya bisa kapan aja waktunya. Dan kadang-kadang itu juga pahamnya. Baik, nah hendaknya menjauh dari rombongan. Jauh itu batasannya apa? Sekiranya tidak terdengar darinya suara, tidak tercium darinya bau kotorannya orang-orang yang sekitarnya itu, hendaknya menjauh. Nah ini juga di ruangan terbuka sih tidak berlaku ya. Cuma kalau toilet umum itu yang berjejer ya, samping-sampingan. Kadang-kadang lagi buang hajat dengan suara yang di samping juga nggak enak juga ya kadang-kadang. Kalau suaranya sendiri ya waktu-waktu aja deh. Cuma kalau yang dari samping ya enak. Nah, caranya ketika buang hajat itu supaya menutupi suara aja mungkin ya kalau bau. Kalau dia sekatnya nggak tutup di atas ya kemana-mana juga. Mau apa mungkin warna itu nggak bisa juga. Kalau suara dengan membuka kerannya yang agak besar sedikit supaya menutupi suara, minimal ketika keluar aja. Baik. Ini ada dianjurkan. Yang ketiga, alla yabula fi ma'in raqidin idza lam yustabham li tahliyan. Hendaknya tidak kencing di air yang tergenang selagi air itu tidak banyak. Kalau airnya banyak tak apa-apa. Karena kalau airnya sedikit, yang kecil di situ takutnya najis. Seperti apa? Sumur yang kecil, itu kecil di situ. Kadang-kadang kan sumur itu di sebagian tempat nggak dibuat beton, cuma digali kayak gitu. Dan orang ngambilnya pakai tangan, pakai gayung langsung gitu. Kayak zaman dulu masjid-masjid tempat dulunya ya digali aja air di samping masjid. Butuh langsung kencing tempat. Kecuali airnya banyak kayak danau tuh kalau kencing ya, walaupun airnya tidak mengalir, cuman tidak berpengaruh. Maksudnya kalau orang wudu nggak tercium bau kencingnya. Kalau tercium bau kencingnya walaupun sedikit, berarti kan airnya najis. Sedangkan di tempat air kemarin, syarat untuk berwudu itu harus airnya suci dan bersucian. Juga ada larangan Nabi kencing di air yang rakit, yang tidak mengalir di malam hari, karena umumnya itu ma'wa syaitan, tempatnya syaitan. Syaitan itu hobi tinggal di tempat yang gelap, kita katakan dia tempat yang kotor juga. Cuma secara khusus air yang tidak mengalir, kata Nabi, di malam hari itu ma'wa syaitan. Ma'wa syaitan. Baik, sebagian ulama mencoba untuk mendiskusikan hal itu. Oke, kalau masalahnya cuma syaitan,
kan ta'awud. Kalau ta'awud kepada Allah itu bisa mencegah daripada syaitan. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka memikirkan. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan terkadang ta'awud itu cuma efektif kepada beberapa jenis jin atau syaitan yang pangkat itu rendah. Kalau pangkat tinggi mereka kan kalah juga dan itu tidak hilang. Dan itu terbukti tidak sedikit para kaum solihin, pembesar kaum solihin yang mereka itu diganggu benar-benar disakiti. Makanya tadi gangguan jin itu dari dua jenis, bisa hissi, bisa ma'nawi. Ma'nawi ini dia yuwaswisu fi sudurin nas,